Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah peperangan rohani. Wow, ini satu tema yang dahsyat sekali. Dan hari ini saya akan bahas dalam 3 bagian penting. Yang pertama, apa itu peperangan rohani? Yang kedua, seperti apa dimensi peperangan rohani? Dan yang ketiga, apa saja strategi di dalam sebuah peperangan rohani? Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu peperangan rohani? Di 1 Petrus 5 ayat ke-8 dan ke-9 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan imannya teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Peperangan rohani adalah konfrontasi melawan si jahat, yaitu iblis dan antek-anteknya. Menaklukkan atau menangkal serangannya, agar apa yang menjadi hak kita di dalam Tuhan jangan sampai dicuri atau disabotase olehnya. Nah saudara, iblis itu pencuri dan perusak, sebagaimana terhadap Adam dan Hawa yang aslinya, supaya diam dalam kebaikan dan kelimpahan Tuhan di Taman Eden. Lalu iblis mencurinya, maka sedemikian juga niat si jahat adalah merorong kita. Maka kita harus melawan dan mengusir si jahat dari wilayah hidup kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus saja di awal pelayanan harus berhadapan dan menaklukkan iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Maka kita juga umatnya hari ini harus berhadapan dengan iblis. Kesukaran dan kegelapan yang menimpa manusia yang kita lihat hari-hari ini tidak terlepas dari kehadiran iblis dan perbuatannya. Iblis beroperasi melalui para penyembah setan dan para pendosa yang membiarkan hawa nafsu keinginan duniawi menguasainya. Iblis berupaya mencari celah, mencari kesempatan di tengah-tengah kita umatnya. Karena itu berwaspadalah. Dalam peperangan, pertahanan harus kuat. Amin. Serangan harus tepat sasaran. Sebagaimana dalam pertarungan tinju atau bela diri. Kuda-kuda berdiri harus kuat dan tidak memukul sembarangan meninju angin. Secara rohani, pertahanan itu adalah berdiri teguh di atas kebenarannya. Firman Tuhan katakan, jadilah kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatannya. Kita senantiasa mengenakan senjata Allah dan bertindak dengan memakai otoritas dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kalau kita baca dalam Matius 4 ayat ke-3-11, kita melihat contoh Tuhan Yesus menaklukkan iblis saat di padang gurun sebagai sebuah mola. Tuhan Yesus selalu menjawab iblis dengan berkata, ada tertulis. Artinya iblis takluk oleh firman Tuhan. 3 kali iblis menyerang dengan pertanyaan yang mencobai untuk menjatuhkan. Dan 3 kali ditaklukkan oleh firman yang Tuhan katakan. Ada tertulis. Karena itu sangat penting kita mengandalkan firman Tuhan. Dan senantiasa memiliki firman-Nya di hati. Yang selalu siap untuk diperkatakan dengan iman saat diperlukan. Dari 3 kali jawaban telak Tuhan Yesus yang menaklukkan iblis, maka kita bisa melihat bagian mana yang diserang iblis dari kehidupan yang mau menjatuhkan kita itu. Yang pertama kita lihat ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tertulis di ayat ke-4. Lalu dikatakan yang kedua, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, di ayat ke-7. Dan yang ketiga, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ayat ke-10. Nah, dari ketiga sasaran ini, iblis akan menyerang manusia untuk urusan perut, soal makanan dan hawa nafsu. Lalu kedua, urusan mencobai Tuhan yang menggambarkan meragukan kesetiaan dan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah fokus penyembahan. Harus fokus hanya menyembah Allah dalam Kristus. Tidak ada ilah lain. Dan umat Israel di masa perjanjian lama banyak yang gagal secara fatal. Yaitu penyembahan berhala. Sampai harus dibuang dari negerinya. Dan diserakkan bangsa asing sebagai orang buangan. Ketika kita hidup oleh firman, senantiasa makan firman, yaitu merenungkan dan melakukannya, maka senantiasalah berserah dan bersandar segenap hati kita kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia dan membangun penyembahan yang intim, memuji, mengagungkannya, dan diam dalam hadiratnya. Maka iblis akan takluk. Usir dia dari kehidupan kita. Katakan amin. Oke, kita bahas yang kedua. Seperti apa dimensi peperangan rohani itu? Ada 3. Yang pertama, tingkat dasar. Mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit serta menguatkan orang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat okultisme. Nah, di tingkat okultisme melakukan peperangan terhadap sesuatu yang menghalangi pekerjaan Tuhan seperti dukun, New Age, orang yang membacakan mantra atau penenung dan pemujaan setan. Dan yang ketiga adalah tingkat strategi.
mengikat dan mengusir roh jahat atau setan yang menguasai suatu daerah tertentu, termasuk di media internet, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Baik, nah saudara, itu dimensinya. Oke saudara, kita lihat yang ketiga, tentang strategi peperangan rohani. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pikiran dan hati kita harus berjuang melawan iblis. Nah saudara, pada waktu kita masih hidup dan masih terikat dengan kutuk hukum Taurat, belum mengalami transformasi total, maka manusia jasmani dan manusia rohani kita terus berperang dalam pikiran dan hati kita. Seperti yang ditulis dalam Roma 7 ayat ke-14 sampai ke-25, yaitu konflik batin. Kalau iblis yang menang, orang itu meninggalkan Kristus, kembali ke agama semula. Atau mungkin bisa saja bunuh diri karena stres berat. Nah Tuhan Yesus menyuruh umatnya untuk membunuh 7 suku menjelang mereka masuk tanah Kanaan. Nah ini artinya adalah semua dosa yang ada dalam diri manusia harus kita perangi, kita lawan. Yaitu perbuatan-perbuatan iblis. Lalu penyembah berhala, lalu kekerasan hati, lalu kenajisan, dan yang terakhir adalah perbuatan jahat. Solusi melawannya bagaimana? Sadarlah saudara, bahwa kita harus melawan dengan iman yang teguh. Tunduk kepada Allah, buang kuk perhambaan, bangkitkan semangat bertempur, dan jangan pernah padamkan roh. Boleh katakan amin? Nah, kita lihat bagian kedua dari strategi peperangan rohani adalah jangan pernah mau jadi medium atau okultisme itu. Paranormal, dukun, pesihir, dan lain-lain adalah manusia-manusia yang menjalin hubungan erat dengan kelompok iblis. Mereka minta kaya dan kuasa dari iblis. Mereka pada akhir hayatnya tidak ada yang mati dengan sempurna. Pasti mati secara tragis di tangan iblis juga. Sebab mereka terikat dengan iblis. Kalau mereka ingkar janji dengan iblis, iblis nagih janji. Dia bisa gila atau bahkan mati bunuh diri. Nah, manusia yang memilih dirinya dimasuki setan seperti jadi dukun, peramal, ahli sihir, dan sebagainya itu, jelas matinya pasti tragis. Maka solusinya saudara, jika Bapak Ibu semua alami hal-hal yang begitu, carilah hamba Tuhan, para pendeta, rohaniawan yang bisa berdoa untuk melepaskan saudara dari ikatan tersebut. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi sasaran utama dalam peperangan rohani? Nah saudara, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Bisa baca di Matius 11 ayat ke-12. Nah siapa golongan ini? Nah menurut Alkitab adalah kelompok gereja super dan golongan antikristus. Di mana pemahamannya bisa baca di kitab Wahyu nanti saudara ya. Oke, kita tidak boleh sendirian. Kita harus militan dan terorganisir bersama-sama dengan pasukan-pasukan doa. Kita harus punya disiplin tinggi layaknya militer di medan pertempuran. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita surveilah dan menyelidiki medan perang. Pelajari adat istiadat, suatu budaya, suku-suku, bangsa, dan lain sebagainya. Setelah kita pelajari, kita masuk langkah kedua. Buat peta rohani. Kita baca di Bilangan 13 ayat 17 sampai ke-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya pada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu dan apakah bangsa mendiaminya kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah teks ini menjelaskan apa yang dilakukan Musa sebelum umat Israel masuk untuk menguasai tanah Kanaan. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki keadaan tanah Kanaan dari jarak yang dekat. Berapa banyak orang yang tinggal di tanah itu? Apakah penduduknya kuat atau lemah? Apa keunikan kota masing-masing yang ditanam sayur-sayuran atau pohon-pohonan macam apa? Bagaimana bentuk geografi tanah Kanaan itu sendiri? Nah saudara, luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa ternyata peta rohani itu begitu penting. Tindakan iblis semakin hari semakin bertambah licik dan berubah terus saudara. Inilah realita pada akhir zaman ini. Menembak dan menghancurkan kuasa atau karya iblis perlu senjata yang ampuh dan harus jelas sasarannya. Musa mengintai tanah Kanaan untuk menyelidiki keadaan tanah perjanjian itu. Anak-anak Allah yang penuh Roh Kudus otomatis memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan daerahnya sangat luas, meliputi daerah seluruh dunia yang belum terjangkau oleh Injil Kristus. Maka dia berjanji mendampingi terus sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Lalu di mana lagi? Di dunia maya atau internet. Pada abad ke-21 banyak orang berkumpul di kota-kota. Ahli masa depan atau futurolog berkata bahwa 80% seluruh penduduk kota di dunia ini akan tinggal di kota. Kota-kota dibangun oleh Allah supaya di kota secara efektif banyak orang menerima Tuhan dan membangun kultur Allah. Tetapi kebanyakan kota menjadi kota yang menjatuhkan orang-orang sehingga kota itu menjadi sebuah kota yang gak bagus. Kota percabulan, kota yang menghancurkan, kota yang dikuasai oleh iblis atau setan. Akan tetapi kita lihat, kita diberi tugas untuk memulihkan kota di seluruh dunia. Dan menjadikan kota-kota Allah yang memuliakan Allah sama seperti Yerusalem yang disebut kota Allah. Jadi kita mendoakan kota-kota dengan cara doa syafaat. Kalau kita mendoakan sebuah kota melalui peta rohani bagi kota itu, maka kita akan mengalami kemenangan yang sempurna. Setiap kota, pulau punya ciri-ciri khas kuasa kegelapannya. Kita harus tahu itu. Nah, di dalam sejarah dunia kita sudah banyak melihat bangsa komunis tertutup dari berkat Allah. Bangsa yang tertinggal sebagai bangsa yang komunis murni adalah Korea Utara yang mengalami kelaparan dan kemiskinan dan kelaparan secara luar biasa. Lalu mengapa Rusia diruntuhkan walaupun Rusia memiliki sumber daya alam yang berlimpah-limpah dan jumlah penduduk yang banyak? Karena bangsa itu tidak mengakui realitas keberadaan Allah. Nah, tanpa berkat Allah, maka manusia tidak dapat menggunakan sumber daya alam dengan baik. Walaupun tersedia banyak, tetapi manusia menggunakan untuk kehancuran diri sendiri. Sebaliknya ketika sebuah bangsa diberkati, maka bangsa itu dapat menikmati kelimpahan dan kekayaan walaupun ia memiliki sedikit sumber daya alam dan sedikit jumlah penduduknya. Dengan demikian kita perlu mendoakan bersama-sama sebuah bangsa supaya ia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita juga perlu mendoakan supaya perbuatan daripada kuasa gelap yang menghalangi hubungan baik dengan Allah dihancurkan. Di tahun-tahun mendatang, mari bangsa Indonesia akan menuai. Haleluya, itu pasti. Katakan amin. Nah, bagaimana dengan benua? Peperangan rohani bukanlah peperangan sendiri, tetapi peperangan bagi umat Allah untuk memuliakan dan menyenangkan Allah. Sehingga mereka tidak terhalangi dalam menikmati berkat Allah melalui orang-orang yang penuh sukacita dan damai sejahtera dan memuliakan nama Allah. Supaya hal itu terjadi, maka kita perlu strategi doa dan peta rohani bagi daerah, bangsa, dan benua. Kita bisa lihat kok, dari pemindahan pusat ekonomi dunia dari Eropa ke Inggris, ini terjadi. Kemudian ke Amerika Serikat. Lalu mengapa hal itu terjadi? Nah, karena hal itu terkait dengan berkat Allah yang pindah bersama dengan kepindahannya umat Allah. Eropa diberkati oleh Allah karena kehadiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga Amerika. Diberkati karena orang percaya pindah dari Inggris ke Amerika Serikat. Pada zaman sekarang banyak gereja yang besar dibangun di benua Asia. Sehingga berkat Allah dicurahkan ke benua Asia. Ahli-ahli ekonomi juga berkata bahwa zaman ini adalah zaman ekonomi benua Asia. Boleh katakan amin? Nah, kita sekarang lihat tentang seluruh dunia. Doa syafaat melalui peta rohani menolong kita mengerti pekerjaan Allah yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga kita dapat mendoakan seluruh dunia dengan jelas. Nah, perhatian Allah mengubahkan seluruh bangsa dan dunia. Juga menyertai orang yang percaya yang melayani Allah dengan baik. Dimanapun kita berada. Di daerah, di bangsa atau benua harus diberkati oleh karena pendoa syafaat. Supaya berkat Allah dicurahkan, kita harus menyelidiki apa yang menghalangi para penduduk untuk percaya dan melayani Tuhan. Nah, ketika lebih banyak orang berdoa bersama-sama, maka tembok kuasa gelap diruntuhkan. Sehingga kota-kota dan bangsa-bangsa serta benua-benua akan diberkati dan diubahkan. So, kita harus percaya bahwa berkat dan kasih karunia serta pekerjaan Allah dicurahkan karena para pendoa, para prajurit-prajurit Tuhan yang mendoakan daerahnya. Katakan amin. Oke, yang terakhir, yang langkah ketiga. Serang terus penerus, tidak boleh berhenti. Sepanjang hari 24 jam, sepanjang tahun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ketika para pendoa syafaat dan prajurit Kristus mendoakan sebuah daerah secara rinci, maka mereka pasti menemukan suatu daerah yang tidak benar di hadapan Allah. Seperti daerah pelacuran, daerah di mana banyak paranormalnya, daerah macam-macam kejahatan dah. Kita perlu bertanya kepada Tuhan di dalam doa untuk mengerti bagaimana roh jahat yang menguasai daerah itu. Dan bagaimana kuasa roh jahat itu dihancurkan secara tragis. Nah, Tuhan akan memberitahukan cara yang tepat bagaimana kita mendoakan keluarga kita, masyarakat, dan gereja di dalam peperangan rohani.
Nah saudara, kita tidak dapat menghancurkan kuasa roh jahat dengan suatu doa yang meminta berkat saja. Di dalam peperangan rohani, selain menghancurkan kuasa roh jahat, kita perlu berdoa secara rinci supaya kerajaan surga dinyatakan di kota atau di masyarakat. Untuk doa yang satu ini, kita perlu mengetahui sejarah kota atau daerah itu. Misalnya, di dalam sejarah di daerah tertentu, nenek moyangnya bermusuhan satu dengan yang lain atau mempunyai hubungan yang tidak baik. Sesudah masalah daerah diperiksa, maka kita perlu tahu apakah ada perjanjian dengan roh jahat di daerah ini. Kita putuskan perjanjian itu dalam nama Yesus Kristus. Kita juga mengakui dosa yang dilakukan penduduk di daerah itu dan meminta belas kasihan Tuhan turun di atas daerah itu. Kita perlu memutuskan segala ikatan atau pengaruh kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan rohani kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berdoa dengan doa peperangan rohani. Kalau ada hal-hal yang terikat dengan budaya, sosial, pendidikan yang mengganggu orang-orang untuk bisa bertobat. Kita perlu memelihara diri kita sendiri. Jangan sampai ada kesempatan iblis untuk memecah belah hubungan kita dengan Allah. Melalui peta rohani kita menyelesaikan masalah rohani kita sebelum kita diserang. Sehingga kita menikmati persekutuan dengan Allah secara berlimpah-limpah. Apalagi jika kita mendoakan orang lain sebagai pendoa syafaat. Sehingga kita senantiasa menikmati kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita dapat melihat mesbah penyembahan berhala dan perdukunan di daerah atau di kota lain. Kebanyakan di tempat itu adalah daerah yang miskin dan kotor. Sehingga tempat itu digunakan sebagai tempat percabulan. Tempat untuk minum-minum mabuk-mabukan. Tempat kemorosatan moralitas. Kebanyakan tempat semacam itu, tembok kuasa kegelapan mulai diwujudkan. Nah saudara, kita tidak mau kan tempat semacam itu berada di dekat lingkungan kita. Karena kuasa kegelapan dapat menipu kita secara licik. Sehingga hubungan kita yang sempurna dengan Allah dihancurkannya, akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Kita harus peka dalam pengetahuan rohani terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan berdoa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Yang mengerti dan mau lakukan peperangan rohani, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat khotbah hari ini. Kami belajar tentang peperangan rohani. Apa itu pengertian peperangan rohani? Bagaimana dimensinya dan strateginya bagaimana? Tuhan terima kasih, kami berdoa agar kami adalah prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang siap melakukan peperangan rohani, dan kami terlebih percaya kami pasti menang. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya Engkau sudah berikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu kali ini. Bila mereka bersama-sama dengan hamba-Mu mau dan setia terus mengikuti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan peperangan rohani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas